Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Mutawwiril layli 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-barrul karim. Ar-raufur rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh ad-da'i ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online, membahas kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini insya Allah akan memberikan barokah dan menambah kepada kita keimanan, keilmuan, dan insya Allah bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Ayo al-ikhwah hafizakumullah. Sebelum kita lanjutkan, karena di tempat saya, tempat kami ini alhamdulillah sedang hujan gitu ya. Dan deras tadi. Nah, hari ini sudah 2 kali mati listrik gitu. Tempat saya memang sering mati lampu gitu. Jadi kalau misalkan nanti di pertengahan tiba-tiba mati, tiba-tiba berhenti, berarti mati listrik gitu ya. Jadi sebagai pengumuman saja gitu. Baik, kita lanjutkan. Kita terakhir masih membahas tentang bayanu alamati husnil khuluq, ya. Penjelasan tentang ciri-ciri akhlak yang baik atau akhlak yang mulia. Kemarin belum selesai, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain. Amin. Berkata Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah, tabla wa fihima. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Aidon juga, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifa. Nah, ini ciri akhlak yang mulia. Kata Rasulullah, siapa saja yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dari beriman kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, memuliakan tetangganya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Dan siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangganya. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diamlah. Atau diamlah. Ini 3 hal ini menghimpun ciri akhlak yang luar biasa. Yang pertama adalah memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Menjamu tamu. Kenapa? Karena salah satu akhlak Islam, ya, salah satu akhlaknya orang Islam adalah memuliakan tamu. Kemudian akhlak Islam yang lain adalah tidak menyakiti tetangga, ya, tidak menyakiti tetangga. Jadi nggak jauh-jauh lah, nggak muluk-muluk, jangan sampai tetangga itu merasa tersakiti sama misalkan perbuatan kita. Kita nyampah misalnya, kemudian berisik, kemudian
membuat tetangga itu ketakutan, membuat tetangga itu susah, misalkan parkir mobil di depan rumah tetangganya, misalkan gitu. Nah, itu namanya menyakiti tetangga. Ya, itu susah kayak gitu. Itu susah. Tapi itu bentuk akhlak yang mulia. Kemudian akhlak yang mulia yang ketiga adalah berkata yang baik atau diamlah. Ini apa namanya penjelasan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang kalau ngomong, terutama saya gitu, orang yang bicara itu potensi salahnya itu jauh lebih besar daripada yang diam, daripada yang diam. Orang yang bicara itu dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia omongkan, yang dia bicarakan. Kalau pembicaraannya itu baik, maka dia berpahala. Kalau bicaranya itu dusta, maka dia berdosa. Kalau bicaranya itu sia-sia, maka dia itu dihisap. Nah, pokoknya repot kalau orang yang ngomong itu. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian kata beliau wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Adalah yang paling baik akhlak. Jadi yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa min husnil khuluqi, dan di antara akhlak yang bagus, akhlak yang baik adalah ihtimalul adza, menahan gangguan, menanggung gangguan atau apa ya? Adza itu gangguan, cobaan, disakiti orang. Nah, itu namanya adza. Fa fi sahihaini, di dalam kitab sahihain, anna Arabian, bahwasanya ada seorang Arabian, ada seorang Arab Badui gitu ya. Jadi kalau disebut Arabi itu bukan orang Arab. Kenapa? Karena saya pernah menemukan ada orang yang menafsirkan ketika di dalam Al-Quran itu mengatakan bahwasanya sebagian orang Arab itu mengatakan mereka telah beriman, kemudian jangan katakan beriman, tapi katakan kami aslamna, kami masuk Islam. Terus kemudian dibilang orang Arab itu tidak beriman. Nah, yang dimaksud dengan Arabi di situ adalah orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman, orang Arab yang nggak tinggal di kota. Nah, orang Arab pedalaman ini unik-unik. Saya sempat mungkin di majelis kitab ini juga di sebelum-sebelumnya saya pernah cerita bahwasanya orang Arab pedalaman ini karena mereka ini tidak tinggal di kota, mereka kurang paham tentang adab atau tata cara bergaul ala orang. Kalau bahasa kita itu nggak tahu tata krama, kurang ngerti tata krama. Itu orang Arab Badui, kurang ngerti tata krama yang bagus. Kenapa? Karena mereka tinggalnya nggak di kota, jadi mereka nomaden. Nah, orang Arab Badui ini sering datang ke Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para sahabat ini kalau orang Arab Badui datang itu kadang mereka senang. Kenapa? Karena mesti nanti akan muncul hukum baru. Gitu. Mereka akan nanya sesuatu yang lucu-lucu, yang unik-unik. Gitu. Unik-unik yang kemudian nanti Rasulullah bagaimana menyelesaikan. Nah, ini juga di dalam kitab Sahihain, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwasanya ada seorang Arab Badui, dia jadzaba ridaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang ke Madinah, kemudian jadzaba ridaan Nabi, menarik paksa ridanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rida itu selendang. Selendang, kalau pernah ngelihat kiai-kiai, ustadz-ustadz kemudian pakai selendang di leher, dililitkan, nah itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada seorang Arab Badui tiba-tiba menarik selendang yang sedang dipakai oleh Rasulullah SAW hatta hingga atharat, hingga membekas hasyatuhu, pinggiran selendang tersebut di atiqihi Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengkuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saking kerasnya ditarik sama orang Arab Badui ini sampai membekas di tengkuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tsumma qol, kemudian orang Arab Badui ini langsung ngomong. Ini kan nggak sopan ya. Kalau kita digituin mungkin kita marah gitu kan. Ada orang tahu-tahu narik apa namanya selendang kita atau narik baju kita sampai apa namanya membekas di badan kita, di leher kita. Kemudian orang ini ngomong, ya Muhammad, wahai Muhammad tuh. Ngomongnya juga ya Muhammad, nggak ya Rasulullah ya. Ya Muhammad, murli min malillahi alladzi indak. Nah, mur, berikan kepadaku harta Allah yang ada di sisimu. Coba. Jadi datang narik selendangnya Rasulullah, kemudian langsung ngomong, "Hei Muhammad, kasih saya duit," gitu. Kira-kira begitu. Ini orang minta apa malak kan gitu kan. Kemudian faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Kalau kita mungkin marah begitu kan. Tsumma dohaka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Masya Allah, subhanallah. Inilah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kemudian beliau amarolahu bi ata'id. Kemudian Rasulullah memerintahkan supaya orang tersebut diberikan apa yang dia minta. Kalau kita mungkin sudah marah gitu ya, tiba-tiba ada orang nggak kenal atau narik kemudian minta duit, Mas minta duit dong. Apa yang kita lakukan? Tapi Rasulullah SAW hanya tertawa. Kenapa? Karena beliau tahu bahwasanya ya memang orang Arab Badui seperti itu tingkahnya. Baik. Itu menunjukkan luhurnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa kana idza adahu qaumuhu qala, dulu apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti oleh kaumnya, apa yang beliau baca, Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ini apa namanya? Ini akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau disakiti oleh kaumnya, beliau masih mendoakan, supaya Allah mengampuni kaum. Kemudian, wakana Uwais Al-Qarni, dan dulu Uwais Al-Qarni ini apa namanya tokoh yang sangat terkenal ya di dalam Islam. Uwais Al-Qarni, seorang yang muhadzram sebutannya ya. Orang yang hidup di era Rasulullah tapi masuk Islam, beriman kepada Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya muhadzram. Dulu Uwais Al-Qarni, idza ramahu asibyanu bil hijarah. Apabila ada anak-anak kecil menimpukin, melempari beliau dengan bebatuan, yaqulu, kemudian dia apa namanya? Dia berkomentar, ya ikhwatah, wahai saudara-saudaraku yang kecil, ya ikhwatah. In kana wala budda, kalau kamu memang harus melempari saya, farmuni bissighar, maka lempar saya, timpuk saya. Kalau memang harus kamu mau ngelempar saya, ya nggak apa-apa lah. Tapi lempar saya bissighar, dengan batu yang kecil aja. Supaya apa? Li'alla tudammu saqi, supaya betis saya itu tidak berdarah. Fatamna'uni minas sholah. Kemudian gara-gara itu kalian menghalangi aku dari sholat. Ini akhlak yang di luar di luar jangkauan kita. Orang ditimpukin pakai batu sama anak-anak kecil. Jawabannya seperti ini. Wahai anak-anak saudaraku, kalau kamu memang harus nimpukin saya, nggak apa-apa. Tapi tolong pilih yang kecil-kecil aja. Supaya apa? Supaya kaki saya, betis saya ini nggak berdarah. Kalau nanti berdarah, saya akan sulit untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena kalau darah itu kan najis ya di dalam fikih. Di dalam fikih darah yang mengalir itu najis. Maka saya akan sulit untuk melakukan sholat. Kemudian beliau membawakan kisah unik-unik memang ya. Kemudian wa kharaja Ibrahim bin Adham ila ba'dil barori. Kemudian Ibrahim bin Adham pernah keluar menuju ke sebagian tempat yang asing gitu. Kemudian fastaqbalahu jundiyun
Kemudian ada seorang tentara, ya bahasa kita ya tentara gitu ya. Ada seorang tentara kemudian menemui Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini ulama besar, ulama terkenal. Kemudian ketika dia sedang pergi ke satu tempat yang asing, ada tentara menemui dia. Fakola, kemudian tentara ini nanya, Ainal Umron, kamu tahu nggak di mana Umron? Umron itu apa ya? Pemukiman gitu ya, peradaban, perkampungan. Kemudian fa'asyara ilal makbarah. Kemudian Ibrahim bin Adham ini menunjuk kepada kuburan. Menunjuk kepada kuburan. Ini resiko kita nanya sama ulama gitu ya. Nanya sama orang yang kalau bahasa kitanya separuh wali gitu ya. Ketika ada tentara nanya ke Ibrahim bin Adham, kamu tahu nggak di mana peradaban, di mana perkampungan? Ditunjuk kepada kuburan. Fadoroba ra'sahu. Maka tentara ini kemudian memukul kepalanya, fasajjah, dan melukai kepalanya. Melukai kepala si Ibrahim bin Adham. Ini ibaratnya kamu ini ditanyain di mana kampung kok malah nunjuk ke kuburan gitu kan. Ini saya nanya beneran gitu kan. Kemudian falamma akhbaro annahu Ibrahim. Maka tatkala orang-orang mengabarkan, ngasih tahu ke tentara itu, oh itu Ibrahim bin Adham, itu ulama besar. Maka ja'ala yuqabbilu yadahu wa rijlahu. Kemudian tentara ini langsung minta maaf, kemudian mencium tangan dan kaki Ibrahim bin Adham, minta maaf. Faqala, kemudian Ibrahim bin Adham apa ngomongnya? Innahu, sesungguhnya dia, lamma daraba ra'si, tatkala dia memukul kepalaku, sa'altullaha lahul jannah. Saya mohonkan kepada dia sorga. Kenapa? Li anni alimtu anni ujiru bidorbihi iyaya. Karena aku tahu bahwasanya aku diberi pahala dengan sebab pukulan dia kepadaku. Falam ahabba an yakuna nasibi minhul khaira. Maka aku tidak suka bagianku itu, ada bagianku itu minhul al khair. Kemudian wa nasibuhu minni syarra. Dan aku nggak suka kalau bagianku itu menjadi kebaikan dan bagiannya dia itu menjadi kejelekan. Nah, jadi ketika dipukul, si Ibrahim bin Adham ini mendoakan kebaikan. Ya nggak apa-apa lah. Saya doakan dia kebaikan. Dengan sebab dia mukul kepala saya. Dia dapat kebaikan, saya dapat kejelekan, nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah. Dapat kejelekan itu maksudnya dipukul. Tapi tatkala dia minta maaf nyumin, nah dia malah nggak seneng. Dia nggak seneng. Masya Allah. Kemudian berikutnya wajtaza ba'duhu fi sikatin. Dan dulu sebagian orang soleh itu pernah lewat pada sikatin. Sikah itu jalan sedang ya, jalan sedang. Kalau ada jalan raya, jalan kecil, jalan sedang. Nah, sikah ini jalan sedang. Faturiha alaihi romadun min sathin. Maka tiba-tiba ada yang melempar kepada orang tersebut, orang soleh tersebut romat, debu, minesak dari atap. Lewat di satu jalan, kemudian ada orang yang lempar debu ke kepalanya dia. Faja'ala ashabuhu yatakallamun. Maka kemudian teman-teman si orang soleh ini protes. Faqala, tapi apa jawaban si orang soleh tersebut? Manistahaqqan naro. Masya Allah, ini luar biasa ya. Manistahaqqan naro. Orang yang berhak untuk dapat api. Dapat api itu maksudnya apa? Dapat api neraka. Dapat api neraka. Fasulahu ala romat. Kemudian diganti dengan romat. Dengan debu. Yan bagilahu an la yakdob. Maka pantas baginya untuk tidak marah. Coba. Ada orang dilemparin debu di kepalanya. Kemudian teman-temannya protes. Teman-temannya mau marahin orang yang lempar. Tapi apa kata orang itu? Orang yang berhak untuk dapat api neraka. Itu kalau apinya itu diganti pakai debu, maka jangan marah. Malah harusnya beruntung. Masya Allah. Ini sesuatu yang di luar nalar kita ya. Ada orang yang seperti ini memang di dalam sejarah-sejarah kaum muslimin. Kemudian kata beliau,
Fahadhihi nufusu dzullilat birriyadah. Fahadhihi ini adalah nufusun, adalah jiwa-jiwa yang dzullilat birriyadah, yang sudah ditundukkan dengan latihan. Orang yang sampai pada derajat seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tatkala beliau lewat kemudian ada orang entah dari mana, orang Arab Badui narik selendang beliau sampai membekas di leher, kemudian orang ini nggak ngomong, nggak kenal, nggak apa, langsung minta duit. Rasulullah cuma tersenyum, cuma tertawa, kemudian dikasih. Kemudian dikasih. Yang seperti ini bagaimana caranya supaya kita dapat jiwa-jiwa yang seperti ini? Birriya, dengan cara latihan. Pak adalah akhlakuha, maka akhlaknya pun menjadi i'tidal, menjadi tegak, menjadi seimbang. Wa naqiyat anil ghisyi bawatinuha, maka batinnya itu bersih anil ghish, dari noda-noda, dari kotoran-kotoran. Fa'athmaratil ridho bil qadha, maka kalau jiwanya itu sudah bersih dari kotoran, maka akan membuahkan ridho dengan kodoknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yajid min nafsi ba'du hadhil alamati allati wajadaha haula, maka siapa saja yang tidak mendapatkan, tidak mendapati pada dirinya sendiri sebagian ciri akhlak yang mulia tadi, yang ada pada orang-orang yang mulia tadi, fayan bagi an yudawima birriyadoti liyasila, maka hendaknya dia an yudawima, untuk senantiasa mendawamkan riyadhah, mendawamkan latihan, melatih jiwanya apa? Supaya liyasil, supaya sampai kepada derajat orang-orang yang seperti itu. Tentu saja kita pengen sampai derajat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau disakiti, gitu ya. Bukan cuma disakiti tadi ya. Itu sesuatu yang di luar nalar ya. Ada orang nggak kenal narik selendang minta duit, Rasulullah cuma tertawa kemudian dikasih. Fa innahu ba'du ma wasola. Maka sungguh itu sampai ma wasola. Setelah sampai nanti pada akhlak tersebut. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Ini tema yang hari ini ya, itu sisa tema kemarin. Beliau faslun fi riyadatis sibyani fi awwalin nusyu. Ini adalah sebuah pasal yang menjelaskan tentang bagaimana melatih anak kecil, melatih akhlak anak kecil fi awwalin nusyu, pada awal masa pertumbuhan. Nah, ini sudah masuk sebenarnya tema parenting gitu ya. Tapi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Jadi yang namanya membentuk akhlak harusnya dari kecil. Harusnya dari kecil. Kenapa? Karena kalau sudah terbentuk dari kecil, itu akan tertanam sampai tua. Sampai tua. Beda kalau mulai dari awal, dari besar gitu ya. Itu akan sulit. Tapi kalau dari kecil itu biasanya lebih mudah. Nah, beliau kasih bimbingan di sini. Kata beliau, i'lam, ketahuilah. An-nasobiyya amanatun inda walidayhi. Ketahuilah bahwa saya sobi, yang namanya anak kecil, anak-anak itu adalah amanah di sisi orang tuanya. Anak adalah amanah. Kemudian wa qalbuhu jauharun syadijatun. Hatinya anak kecil itu adalah jauhar, bagaikan mutiara yang syadijah, yang murni, yang masih polos, yang masih bening. Itu anak kecil. Saya pernah kerja sosial gitu di sebuah tempat, yang mana di sana itu tempat, kalau bahasa kita itu tempat prostitusi begitu ya. Saya kebetulan waktu itu mengurus rumah belajar anak-anak yang hidup di situ. Anak-anak yang hidup di tempat prostitusi. Saya sangat ingat waktu mereka itu begitu semangat untuk belajar agama, belajar Islam. Ya, mereka semua Islam gitu. Mereka semua Islam, Masya Allah. Mereka semua Islam, tapi mereka pengen belajar itu nggak bisa. Mereka tuh seneng banget waktu bisa belajar.
Saya ingat suatu ketika itu malam-malam habis maghrib, mereka biasa maghrib itu kemudian datang ke tempat kami itu di rumah belajarnya untuk ngajak sholat maghrib berjamaah ke masjid. Kemudian setelah itu mereka datang dengan membawa Iqra yang sudah, Masya Allah, yang sudah lecek, yang sudah lusuh, itu entah dia beli, entah dia punya siapa, nggak ngerti. Dia bawa Iqra, kemudian minta belajar Iqra. Saya di situ terenyuh di situ, Masya Allah, itu luar biasa ya. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Nah inilah anak kecil. Anak kecil itu hatinya seperti mutiara yang masih bening, Wahia qabilatun likulli naqshin, dan hatinya anak kecil itu qabilah, bisa menerima likulli naqshin, setiap ukiran. Kita mau bentuk kayak apa tuh masih bisa kalau masih kecil. Fa in uwidal khairu nasya'alai. Kalau anak kecil, hatinya anak kecil itu dibiasakan al khaira, pada kebaikan, nasya'alai, maka dia akan tumbuh di atas kebaikan tersebut. Kemudian syarakahu abawahu wa muaddibuhu fi thawabihi. Orang tuanya dan pengajarnya, gurunya itu akan sama-sama mendapat pahala. Kemudian sebaliknya, wa in uwidasyarr, kalau uwidasyarr, kalau si anak kecil itu dibiasakan di atas kejelekan, nasya'alai, maka dia akan tumbuh di atas kejelekan tersebut. Wa kanal wizru, dan yang namanya wizernya, yang namanya dosanya, fi unuqi walihi. Dosanya itu berada di leher walinya. Nah, itu tanggung jawab besar bagi orang yang punya anak. Anak itu kalau dibiasakan atas kebaikan, maka dia akan tumbuh di atasnya, dan ayahnya, ibunya, pengajarnya itu akan sama-sama dapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau si anak ini kok dibiasakan di atas kejelekan dan tumbuh di atasnya, dosanya ada pada leher walinya. Fayan bagi, maka hendaknya an yasunahu, hendaknya dia menjaga anak tersebut, wayu adibahu, mengajarkan adab, wayu hadzibahu, dan menata adab si anak tersebut. Kemudian wayu alimahu mahasinal akhlak, dan diajarkan akhlak yang terpuji, akhlak yang bagus. Wa yahfaduhu min qarna isu, dan hendaknya walinya itu bisa menjaga anak tersebut dari kurna isu, teman yang jelek. Nah, teman yang jelek ini menjadi konsep pendidikan zaman sekarang. Kalau kata ada pepatah yang mengatakan, buat mendidik satu anak itu dibutuhkan orang sekampung. Mendidik satu anak itu dibutuhkan orang sekampung. Kenapa? Itu yang saya rasakan dulu waktu mengelola rumah belajar gitu, rumah singgah anak-anak di tempat prostitusi dulu. Kenapa? Kita sudah ajarkan akhlak yang baik, kita sudah ajarkan adab, tapi lingkungannya jelek. Dia tiap hari melihat sesuatu yang jelek, itu menjadi PR terbesar gitu ya. Itu sulit, tidak bisa itu, bahkan mustahil gitu ya, bisa dibilang mustahil mengajarkan anak di lingkungan yang sekitarnya itu nggak bagus. Maka kalau kita punya kuasa terhadap anak kita, maksudnya kita jadi wali seorang anak, maka kita jaga, kita lindungi anak tersebut dari lingkungan yang jelek, teman yang jelek. Kemudian wala yu'awidahu at-tana'um. Nah, ini kemudian beliau beranjak kepada metode mendidik. Jangan anak itu dibiasakan tana'um. Tana'um itu merasakan kenikmatan yang berlebih. Kalau bahasa kita itu jangan dimanja. Kemudian wala yuhabbiba ilaihi asbabur rifahiyati, dan jangan dibikin anak tersebut senang dengan sebab-sebab rifaiyah. Rifahiyah itu apa ya? Sebab-sebab perhiasan, kemakmuran. Kemudian
fayudi umurahu fi talabihi idza kabura. Kemudian nanti dia akan menghabiskan umurnya untuk mencari kenikmatan tersebut, mencari kenyamanan tersebut kalau dia sudah besar. Nah, itu bahasa beliau. Jadi mungkin bahasa sekarang itu anak itu jangan dibiasakan untuk terlalu dimanja, terlalu enak hidupnya begini-begini. Kenapa? Karena nanti kalau sudah tua, kalau sudah besar, kemudian dia tidak menemukan kenikmatan tersebut, maka dia akan menghabiskan umurnya untuk mencarinya, untuk mencari. Kemudian kalau beliau balyan bagi bahkan hendaknya an yuraqibahu min awwali umurihi. Hendaknya seorang wali dari anak, orang tua atau gurunya itu hendaknya dia mengawasi dari awal umur si anak tersebut. Dilihat. Fala yastaghilu fi radaihi wa hadonatihi illam ru'atun sholihatun mutadanniyatun ta'kulul halal. Dan jangan sampai yang yastamilu fi radaihi, yang mengerjakan menyusui si anak tersebut, kemudian hadonahnya mengasuh anak tersebut, kecuali perempuan yang solehah, yang mutadayyinah, yang punya agama, yang ta'kulul halal, yang makan makanan yang halal. Nah, ini juga pelajaran penting bagi jombloan gitu ya, yang belum punya istri. Ketika memilih istri, itu pilih istri yang solehah, yang mutadayyinah, yang punya agamanya bagus, yang dikasih makan sama bapak ibunya makanan yang halal. Kenapa? Karena itu yang nanti akan menyusui anak kita dan mengasuh anak kita. Mengasuh berdua ya, tapi menyusui itu dari ibunya, jelas dari ibunya. Kenapa? Fa innal labana al-hasila minal haram la barakata fi. Karena yang namanya laban, yang namanya susu yang dihasilkan dari yang haram itu nggak ada berkahnya. Nggak ada berkahnya. Ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita, bagi laki-laki gitu ya, bagi laki-laki, pihak suami, bahwasanya harus ngasih makan istri yang halal, yang benar-benar halal. Kenapa? Karena daging yang tumbuh dari yang haram, kemudian kita kasih ke anak. Kemudian susu yang tumbuh dari yang haram, kemudian dikasihkan ke anak, itu nggak ada berkah. Kemudian faida badat, maka apabila badat mulai terlihat, fihi pada anak tersebut, makhoyilut tamyiz, awal-awal tamyiz, proses tamyiz. Kita sudah, ini beliau menggambarkan proses pertumbuhan anak. Gitu. Kalau sudah disusui, kemudian nanti si anak ini akan tumbuh. Nanti di awal-awal tamyiz itu dilihat. Kalau awaluha al-haya, kalau yang muncul awal, watak awal pada anak tersebut al-haya, rasa malu, wadhalika alamatun najabati wahya mubasyiratun bikamalil akli indal buluh. Kalau awal sikap, awal sifat yang muncul pada anak tersebut itu rasa malu, maka itu adalah tanda najabah, tanda kecerdasan. Tanda kecerdasan. Wahia mubasyiratun, dan itu sebenarnya mubasyirah, berita gembira di kamalil akli. Bahwasanya anak ini akalnya sempurna. Anak ini akalnya sempurna indal buluh, ketika nanti akan balik. Maka ini juga menjadi perhatian bagi seorang orang tua, anak itu diajarkan rasa malu. Anak itu diajarkan rasa malu. Kadang kenapa? Kadang anak itu nggak diajarin rasa malu. Maksudnya nggak diajarin rasa malu tuh, kita dulu sering ngelihat ya, ada anak kecil tiba-tiba itu buang air kecil di depan gitu kan, di depan cur gitu kan, ngeluarin nurunin celana kemudian dibuang air kecil di got gitu kan. Itu anak itu tidak diajarkan rasa malu. Anak itu tidak diajarkan rasa malu. Padahal diajarkan rasa malu itu penting. Diajarkan rasa malu itu penting. Bahkan kadang ada anak yang itu dia tidak pakai pakaian gitu. Kemudian orang tuanya biarinlah, anak masih kecil kok. Itu salah.
Itu salah. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh pada akal anak tersebut. Fahada, maka ini yusta'anu ala ta'dibihi bihayaihi. Ini akan menjadi apa namanya? Pembantu yang membantu mengajarkan anak tersebut dengan rasa malunya tersebut. Jadi dengan rasa malunya tersebut. Kemudian kata beliau terakhir, kemudian wa awwalu ma yaghlubu alaihi minas sifat, dan awal apa yang mendominasi atas anak tersebut, sifat-sifat yang awal mendominasi atas anak tersebut, syarahu ta'am. Itu biasanya senang makan. Senang makan. Jadi awal yang muncul, yang mendominasi pada anak, itu biasanya anak itu senang makan. Awal-awal gitu, awal-awal tumbuh itu biasanya senang makan. Biasanya gitu kan. Fayan bagi an yu'allima adabal akli. Maka hendaknya seorang orang tua itu ngajarkan anaknya adab makan. Di awal-awal itu ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, sudah punya nafsu makan, sudah minta makan, maka hendaknya diajarkan untuk adab makan. Kemudian wa yu'awwiduhu aklul khubzi wahdah fi ba'dil awqati li alla ya'lufa al idama fayarahu kal hatmi. Maka kalau sudah dia mulai mau makan, sudah mulai minta makan, hendaknya dibiasakan bagi anak, bagi seorang anak untuk makan roti saja pada sebagian waktu. Supaya apa? Supaya dia tidak terbiasa untuk minta makanan yang lain dan dia melihat bahwa saya makanan itu harus macam-macam. Nah, ini diajarkan anak itu untuk bersyukur. Untuk bersyukur. Jadi kalau di tempat beliau kan roti gitu ya. Kalau tempat kita mungkin makan itu ya yang sederhana. Diajarkan makan yang sederhana. Supaya apa? Supaya anak itu nggak menganggap bahwa saya makanan itu harus macam-macam lauknya campur-campur ini itu. Kemudian wa yuqabbiha indahu kasratul akli. Kemudian akan menjadi buruk di sisi anak tersebut sifat banyak makan. Jadi kalau kita biasakan bahwa saya makan itu nggak harus banyak, yang penting berkah begini-begini, maka dia akan menganggap bahwa saya banyak makan itu sesuatu yang jelek. Wa an yushabbihal katsirul akli bil bahaim. Dan dia akan menyamakan orang yang makan banyak itu dengan bahaim, dengan apa namanya hewan ternak gitu. Dia akan menganggap makan banyak itu seperti hewan, seperti hewan. Fayuhabbiba ilaihi asyaba al-bayda duna al-mulawwanati bil ibrisin. Dan hendaknya seorang orang tua itu juga membuat si anak itu untuk senang pada pakaian yang warnanya putih, bukan pakaian yang apa namanya warna-warni dan pakaian yang sutra, pakaian dari bahan sutra. Wa yuqarriru indahu anna dzalika min sya'nin nisa wal mukhannathin. Supaya apa? Supaya ditetapkan di sisi anak tersebut bahwasanya pakai pakaian yang lucu, yang apa namanya imut sebagainya dan sebagainya itu adalah sya'nin nisa, kebiasaannya perempuan wal mukhannasin dan orang yang kebanci-bancian. Nah, ini juga penting ya. Kenapa anak itu harus dibedakan betul-betul antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki itu dari memilih pakaian pun sudah diperhatikan. Dari memilih pakaian pun sudah diperhatikan. Jangan dipakaikan anak laki-laki itu jangan dipakaikan dengan pakaian-pakaian yang kayak pakaian perempuan, anak perempuan yang imut, yang ini. Kalau masih kecil mungkin nggak ada masalah ya, bayi. Kalau udah agak besar, itu dipilih, pakaiannya dipilih. Jangan sampai dia menyerupai perempuan atau orang yang kebanci-bancian. Karena nanti terbawa. Nanti terbawa. Makanya kita bisa lihat zaman sekarang malah tambah banyak yang seperti itu kan. Kemudian wayam nauhu min mukhalatati sibyanil ladzi uwidu at-tanahum. Dan hendaknya seorang wali, orang tua itu mencegah anaknya untuk banyak bergaul dengan anak yang biasa hidup mewah. Biasa hidup mewah. Tsumma yushagiluhu fil maktabi bi ta'allumil Qur'ani wal hadisi wal ahaditsil akhyar. Kemudian
orang tuanya bisa menyibukkan anak tersebut untuk belajar di maktab. Kalau sekarang itu kayak apa ya, kutab gitu ya, tempat belajar lah gitu, untuk mempelajari Al-Quran, hadis, dan cerita-cerita orang pilihan. Supaya apa? Supaya liyaghrisa fi qalbihi hubbus salihin. Supaya apa namanya? Muncul, tertanam di hatinya itu cinta kepada orang soleh. Wala yahfadu fil asy'aril lati fiha dzikrul ishq. Dan jangan sampai anak tersebut hafal syair-syair yang di situ ada penyebutan tentang mabuk cinta. Nah, kalau zaman sekarang jangan sampai anak kita itu dengerin lagu-lagu cinta, dengerin lagu-lagu menye-menye. Kenapa? Karena itu nggak ada manfaatnya. Itu tidak ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, cukupkan di tempat kami sudah azan Isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, yang benar ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.